Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 55. Zico dan Kevin kembali ke rumah masing-masing, meninggalkan perawat itu seorang diri. Sesampai di rumahnya, Zico tidak melihat sosok Zira dan anak-anaknya. Zira dan Triple Z kemana? Tanyanya ke Bi Ina. Lagi mengantarkan anak-anak ke sekolah, sahut Bi Ina. Oh, Zico berlalu meninggalkan wanita parubaya itu. Kemudian berbalik mendekati Bi Ina. Bi, jangan katakan pada Zira kalau aku sudah pulang. Siap, Tuan. Zico meninggalkan wanita parubaya itu dan memilih untuk membersihkan diri di kamar mandi. Zira baru saja pulang dan tidak memperhatikan garasi mobilnya, di mana ada mobil suaminya, mobil yang dipakai ke kampung perawat itu. Mengecek beberapa file yang masuk melalui email sembari masuk ke dalam kamar. Dan tiba-tiba ada tangan yang memegang bahunya. Dengan cepat dia memelintir tangan itu. Au! Teriak Zico kesakitan. Sayang! Zira melepaskan tangannya dari tangan suaminya. Aku bukan disambut dengan pelukan, tapi malah dihajar. Gerutu Zico sembari memegang lengannya yang sakit. Kamu sih mengagetkanku, sahut Zira sembari memeluk suaminya. Kangen ya? Tebak Zico. Iya, kangen banget, sahut Zira. Yuk, ajak Zico menarik tangan istrinya ke kasur. Sekarang? Tanya Zira bingung. Iya, mumpung anak-anak sekolah, aku lagi kebelet, ujar Zico yang tak tahan melihat tubuh molek istrinya. Apa kamu gak capek? Tanya Zira heran. Kalau urusan ubi kayu, mana pernah aku capek? Nanti saja ceritanya, ubiku sudah minta masuk gua. Godanya sembari menarik istrinya agar jatuh ke kasur. Melumat bibir istrinya dengan penuh gairah. Menciumi setiap lekuk tubuh istrinya dan menyesap, membuat Zira bergairah. Tangannya yang lihai menjelajah ke setiap tubuh indah dan mulus itu. Dan berhenti pada satu titik, memainkan di sana sampai Zira mengerang nikmat. Posisi bertukar, di mana Zira harus memuaskan suaminya. Karena itu merupakan cara untuk membuat suami betah. Zico puas dengan permainan istrinya, begitupun sebaliknya. Zira merasa suaminya dapat menggairahkannya. Permainan itu berhenti ketika keduanya merasa sama-sama nikmat. Terkulai lemas di atas tempat tidur dengan tubuh yang polos. I love you, ujar Zico mengecup dahi istrinya. I love you too, sahut Zira sembari berbaring di dada suaminya. Sayang, di mana perawat itu? Kenapa kamu bertanya tentang perawat itu? Tanya Zico dengan nada tinggi. Kamu kenapa marah? Aku bertanya baik-baik, kenapa nada kamu jadi tinggi seperti itu? Protes Zira. Aku tidak suka membicarakan orang lain, apalagi pada saat kita seperti ini, sahutnya. Aneh, biasanya tidak masalah. Tapi kenapa kamu sedikit berubah? Tanya Zira curiga. Aku tidak berubah sayang, aku tidak ingin membicarakan siapapun. Jika kamu mau bertanya tentang persidangan itu, dia akan menjadi saksi nanti, ujar Zico sembari memejamkan matanya. Badannya mulai terasa letih. Kenapa tidak dibawa ke sini perawat itu? Tanya Zira. Tidak ada jawaban dari Zico, hanya terdengar napas suaminya yang teratur. Sepertinya dia benar-benar capek, gumam Zira sembari menarik hidung suaminya, menutupi tubuh suaminya dengan selimut. Zira bergegas membersihkan diri di bawah pancuran air. Rasa rindunya telah terobati. Setelah mandi memakai pakaian yang akan digunakannya untuk menjemput ketiga anaknya. Masih ada 45 menit, gumamnya sembari membongkar koper suaminya. Loh, ini power bank. Kenapa katanya nggak bawa? Gumamnya bingung sembari melirik suaminya yang tertidur. Zira memasukkan pakaian yang kotor ke dalam keranjang, kemudian berlalu menjemput anaknya. Sebelum menjemput, dia mengecup bibir suaminya. Aku jemput anak-anak, ujar Zira. Tidak ada sahutan dari suaminya. Zira keluar dari rumahnya, meninggalkan suaminya yang masih terlelap. Setelah 2 jam tertidur, Zico merasa lapar. Bangun dari posisi berbaring dan mencari istrinya. Melirik jam di dinding. Mungkin dia sedang menjemput anak-anak, gumamnya, sembari menguap. Tapi dia membelalakkan matanya tatkala koper telah berpindah. Dia langsung lompat dan membuka koper itu. Mencari buku nikah yang disimpannya di tempat tertentu. Oh, untung masih ada, gumamnya takut. Mendengar suara handle pintu bergerak, Zico buru-buru ke kamar mandi dengan membawa buku nikah itu. Papa, teriak ketiga anaknya. Mama, di mana Papa? Tanya anak-anaknya sembari memperhatikan kamar. Mungkin Papa sedang di kamar mandi.
Kalian ganti baju dulu, setelah itu kembali ke sini, ujar Zira. Ketiga saudara kembar itu menuruti Zira untuk mengganti pakaian. Zira melihat koper yang dipakai suaminya dalam keadaan terbuka. Kenapa koper ini terbuka? Tadi aku sudah meletakkan di ujung sana, gumamnya sembari menutup koper itu lagi. Tapi dia melihat suatu tempat di mana resleting ada yang terbuka. Tempat apa ini? Gumamnya aneh, melihat koper itu, seperti bisa menyembunyikan sesuatu. Di dalam kamar mandi, Ziko bingung dan melupakan buku nikah itu. Di mana aku harus menyimpan buku ini? Gerutunya bingung, sembari mondar-mandir di dalam kamar mandi, mencari tempat untuk menyimpan buku nikah itu. Nah, di situ, Ziko membuka tutup tangki kloset duduk dan meletakkan buku nikah itu. Aku akan memindahkan buku ini besok ke tempat yang aman, gumamnya dan langsung membersihkan diri. Ketika keluar kamar mandi, ketiga anaknya berlari menghampirinya. Papa, ujar semua anaknya senang. Papa main yuk, ajak Zin. Papa makan dulu boleh? Papa lapar banget, sahutnya. Selesai makan langsung main ya, ujar Zahir. Iya. Dan ketiga anaknya berlalu. Hanya Zira masih berada di kamar sembari memegang koper. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tanya Zira. Menyembunyikan apa? Tanya Ziko pura-pura tidak tahu. Mengambil pakaian dalam lemari, menyibukkan diri agar Zira tidak mencurigainya. Tempat apa ini? Tanya Zira sembari menunjukkan satu tempat yang ada di dalam koper, tepatnya di bagian tersembunyi. Oh, itu tempat untuk menyimpan sesuatu yang berharga, seperti paspor dan lainnya, sahutnya sembari mendekati istrinya. Aku tidak menyembunyikan sesuatu dari kamu, ujar Ziko sembari memeluk istrinya. Tapi Zira tetap menatapnya dengan tatapan tajam. Ayolah, kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa bukti di kasur tadi kurang menjelaskan? Tanya Ziko. Aku tidak tahu, tapi dari hati yang paling dalam, kamu seperti menyimpan sesuatu dariku, ujar Zira. Tidak ada sayang, kamu terlalu mengikuti kata hati yang jelas-jelas belum tentu benar, sahut Ziko sembari menarik tangan istrinya keluar kamar. Zira menepis semua yang ada di dalam benaknya. Di tempat lain, tepatnya para pemilik rumah sakit jiwa sedang berembuk dengan kasus yang mereka hadapi. Mereka semakin takut karena lawannya adalah pengacara senior yang cukup umur dan telah banyak menangani kasus, terlebih penggugat mereka adalah Ziko. Awalnya mereka tidak tahu, sampai kepala rumah sakit menyebutkan siapa penggugat mereka. Pemilik rumah sakit merasa rumah sakitnya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tapi untuk kepala rumah sakit yang hanya mempunyai kepemilikan sedikit, takut jika mereka kalah. Kalau kita benar, tidak perlu takut melawan mereka. Walaupun penggugat kita Ziko, yang merupakan orang terkaya di negeri ini. Aku tidak takut, ujar salah satu pemilik. Iya benar, tapi kita harus memakai jasa pengacara yang sebanding dengan pria parubaya itu, ujar pemilik lainnya. Kepemilikan rumah sakit itu ada 5 orang, salah satunya kepala rumah sakit, yang hanya mempunyai 10% kepemilikan di rumah sakit itu. Iya benar, sahut kepala rumah sakit. Jangan sampai kita kalah, malah akan mencoreng rumah sakit kita, ujarnya lagi. Siapa menurut kalian yang pantas mengalahkan pria tua itu? Tanya pemilik keempat. Pemilik kelima mencoba mencari informasi dan menunjukkan kepada teman-temannya. Ini ada pengacara hebat, namanya Gavi Adlan Wibowo. Tapi dia tidak berada di kota ini, berada di kota lain, ujar pemilik kelima sembari menunjukkan semua prestasi yang dimiliki Adlan. Hubungi pengacara itu, aku mau dia menangani kasus kita, ujar pemilik pertama yang mempunyai persentase kepemilikan paling besar. Matahari telah berganti dengan rembulan. Jam 10 lebih, perawat Nita memberanikan diri untuk keluar dari kamar kos, berjalan kaki dengan sendal jepit untuk mencari sesuatu yang bisa dimakannya. Lapar itu yang sedang dirasakannya. Dia berhenti pada satu gerobak penjual nasi goreng yang berada tidak jauh dari perumahan tempat dia kos. Bungkus apa makan sini? Tanya penjual. Nita tidak punya peralatan makan dan akhirnya dia memilih untuk makan di situ. Menunggu pesanannya sampai dibuat, dia memperhatikan lingkungan itu. Baru datang, tanya seorang pria yang sedang duduk di seberangnya. Nita menoleh ke arah pria itu. Menatap pria itu, tapi pria itu terlihat cuek dan asik menikmati nasi gorengnya. Nita tidak menjawab. Dia takut jika berkata jujur, pria di depannya malah mengambil kesempatan dari dirinya. Nita menikmati nasi goreng pesanannya, sembari memperhatikan sekitar. Lebih baik berhati-hati, ujar pria itu. Berhati-hati kenapa? Tanya Nita. Ini sudah malam,
Banyak pria nakal di luar sana, ujar pria itu. Mendengar hal itu membuat Nita takut, terutama dengan pria yang duduk di seberangnya. Makan dengan cepat agar dapat kembali ke kosnya. Dia melirik pria itu yang telah berlalu dengan motor gede. Selesai makan, Nita segera beranjak dan mengeluarkan uang 50.000 ke penjual. Sudah dibayar sama mas tadi, ujar penjual. Oh begitu ya, sahut Nita sembari berjalan cepat menuju kosnya. Aku belum mengucapkan terima kasih kepada pria nasi goreng, gumamnya sembari menutup pintu kamarnya. Pasangan Bima dan Pelangi terus menggempur kasur. Mereka melakukan hubungan badan di mana ada kesempatan. Keduanya saling membutuhkan itu dan sedang menikmati namanya jatuh cinta. Seperti halnya malam itu, sepulang dari kafe, Bima langsung menciumi istrinya yang baru saja menutup pintu kamar. Ciuman itu semakin dahsyat tatkala tangan Bima bermain di benda lunak milik istrinya. Besar dan nikmat itu yang ada di dalam pikiran Bima. Mengguncang tubuh istrinya sampai mengeluarkan sesuatu ke dalam rahim Pelangi. Terima kasih sayang, ujar Bima sembari menjatuhkan tubuhnya di samping Pelangi. Bima melirik istrinya yang sedang menghitung dengan jari. Ada apa? Tanya Bima memperhatikan istrinya. Sepertinya aku sudah lama nggak mens, ujarnya. Apa kamu hamil? Teriak Bima senang dan kembali mencium istrinya. Belum tahu, aku bilang hanya sudah lama nggak mens, jelasnya. Besok kita ke dokter, ujar Bima semangat. Besok weekend, mana ada dokter praktek? Kalau tidak ada, kita ke rumah Kak Meni. Pasti kakak tahu apa saja yang harus kita lakukan, ujar Bima senang sembari mengecup perut istrinya. Bersambung.